Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wa qala alaihi ssalatu wassalam may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Hadirin dan hadirat Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita punya waktu yang sangat terbatas, maka langsung saja taklim ini kita buka dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya mari kita membacakan suratul Fatihah. Bertawassul dengan bacaan surat Fatihah ini, kita doakan orang-orang tua kita, guru-guru kita, keluarga kita, sanak famili kita, orang-orang yang pernah berjasa dalam hidup kita, atau siapapun yang pernah menyumbangkan sebagian harta, tenaga, pikirannya untuk masjid Babus Salam ini. Mereka-mereka yang telah meninggal dunia kita doakan, ya Allah, ampuni segala dosa mereka ya Allah, maafkan segala kesalahan mereka ya Allah. Terima semua kebaikan dan amal soleh yang dilakukan selama hidup mereka, lapangkan dalam kubur mereka masing-masing, dan masukkan mereka semua ke dalam surga-Mu ya Allah. Dan juga kita niatkan kalau ada di antara kita, orang tua kita, sanak famili kita, orang-orang yang kita cintai, yang pernah berjasa dalam hidup kita, guru-guru kita, atau siapapun jamaah Masjid Babus Salam ini, ataupun siapapun yang pernah menyumbangkan sebagian harta, tenaga, pikirannya untuk masjid ini, atau kita sendiri yang diuji oleh Allah dengan berbagai macam kesulitan hidup, ya Allah, berikan solusi dan jalan keluar yang terbaik dan mulia menurut Engkau ya Allah. Yang diuji oleh Allah dengan berbagai macam penyakit, baik penyakit lahir maupun penyakit batin, sembuhkan dan angkat penyakit yang diderita ya Allah. Berikan kepada kami semua kesehatan lahir dan batin, luaskan dan berkahi rezeki yang Kau berikan, jadikan anak-anak dan keturunan kami anak-anak yang soleh dan solehah, taat beribadah kepada Allah, berguna bagi agama, nusa dan bangsa, dan kita dijadikan manusia-manusia yang mampu dalam mendidik mereka semua. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hari ini kita akan membahas satu hadis, yaitu larangan untuk mencaci maki orang yang sudah meninggal dunia. Bismillahirrahmanirrahim. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari istrinya Rasulullah yang bernama Aisyah radhiyallahu anha binti Abi Bakrin As-Siddiq radhiyallahu an, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tasubbul amwata, jangan engkau mencaci maki dan jangan engkau mencela siapapun orang yang sudah meninggal dunia. Kenapa? Fa innahum qad afdau ila ma qaddamu. Karena orang-orang yang telah meninggal itu, kata Rasulullah, siapapun mereka, kalau mereka sudah meninggal, sesungguhnya mereka itu telah mendapatkan hasil dari apa yang telah mereka kerjakan
selama mereka hidup di dunia. Hadis ini adalah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Kalau kita buka buku tentang kitab Sahih Bukhari, hadis ini hadis nomor 1393. Jadi tentang kesahihan hadis ini tidak perlu dipertanyakan lagi. Artinya hadis ini adalah hadis yang benar sah, menjadi hujjah dan dalil dalam syariat. Nah, usikum wa nafsi wa iyaya bitaqwallah. Secara fikih, secara hukum, hadis ini sebetulnya menunjukkan haramnya mencela orang-orang yang telah meninggal dunia. Siapapun orang yang telah meninggal dunia itu iya, termasuk walaupun orang yang telah meninggal dunia itu non-muslim atau orang kafir. Subhanallah. Kenapa? Karena ungkapan kata al-amwat di situ oleh Rasulullah diungkapkan secara netral, secara umum, tidak ada sifat dan adjektifnya. Misalnya la tasubbul amwata al-muslimin, enggak ada. Tapi Rasul mengungkapkannya dengan kata umum, netral. Kata-kata al-amwat, ya, al-amwat ini baik dia, ya, orang yang beriman, amanu atau kafaru ketika dia hidupnya, sama aja. Ya, jadi orang yang sudah meninggal sekalipun dia itu beriman waktu hidupnya dan dia berbeda keyakinan dengan kita waktu hidupnya, bahkan sampai matinya artinya kafir, ya, non muslim, tetap dalam ajaran agama kita dilarang dan haram hukumnya mencela mereka, mencaci maki mereka, masih sering menyebut-nyebutkan, menceritakan kejelekan dan keburukan mereka. Itu nggak boleh. Ya, kecuali orang-orang khusus yang bagi kehidupan manusia dijadikan pelajaran. Contoh, Allah Subhanahu wa taala banyak sekali menjelaskan tentang, ya, kekafiran, kekufuran, zalimnya Fir'aun misalnya. Contoh, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kezaliman, kesombongan dan keangkuhan Qarun misalnya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bagaimana murkanya Allah kepada Abu Lahab. Padahal Abu Lahab itu sebetulnya adalah pamannya Rasul atau adik ibunya Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kenapa kok orang-orang seperti itu kok boleh, bahkan dalam Al-Quran, ya, banyak Allah jelaskan tentang kejelekan mereka? Sebetulnya itu menjadi pelajaran bagi manusia. Misalnya Fir'aun, kurang berkuasa apa Fir'aun, kurang tinggi apa jabatannya, dan kurang strategis apa jabatannya ketika dia berkuasa. Bahkan Fir'aun tidak pernah sakit seumur hidupnya. Bahkan karena dia pernah sakit dan merasa paling berkuasa, Fir'aun mengaku dirinya sebagai Tuhan. Nah, walaupun begitu gagah yang namanya Fir'aun, walaupun begitu loyal tentara-tentara Fir'aun ini kepada Fir'aun, tapi bagi Allah begitu mudah untuk meluluh lantakkan mereka, bahkan untuk menghancurkan mereka. Ya. Itu jadi pelajaran. Jadi bagaimanapun kekuasaan, bagaimanapun yang namanya dunia, berkuasa bagaimanapun seseorang, itu tidak selamanya dan akan berakhir. Bahkan ketika kekuasaan itu, amanah itu tidak dijalankan sesuai dengan perintah Sang Khalik, menjadi bumerang dan bahkan bisa menjadi
sesuatu yang mencelakakannya sendiri. Seperti siapa? Seperti Fir'aun. Nah, kalau Fir'aun ini kan udah mati, kok masih disebutkan? Ya, untuk pelajaran bagi manusia. Ya. Qarun misalnya, kurang kaya apa Qarun itu? Bahkan boleh dikatakan dalam sejarah kehidupan manusia, nilai kekayaannya Qarun itu, dan nilai kekayaan Qarun itu, banyak ulama mengatakan tidak akan pernah dimiliki lagi oleh manusia. Saking kayanya dan saking banyaknya harta si Qarun itu. Padahal Qarun ini, ya, tadinya orang miskin, orang papa yang tidak punya kekayaan apapun. Dia minta didoakan kepada Nabi Musa dan dinasihati oleh Nabi Musa, dan dia patuh kepada arahan Nabi Musa. Akhirnya dia kaya raya. Tapi ketika sudah kaya raya, angkuh dan zalim dan sangat kikir sekali. Justru Qarun ini dimatikan oleh Allah dengan cara Allah mengguncang dunia tersebut, ya, dan ditenggelamkan Qarun dan harta-hartanya ke perut bumi. Mati dalam keadaan hina, bahkan dengan istana-istana dan harta-hartanya, bahkan dengan algojo-algojo dan dengan para pengawal-pengawal setianya. Allah matikan Qarun, dimasukkan ke perut bumi dengan harta-hartanya dan tidak mampu berbuat apa-apa. Nah, sehingga kalau ada orang gali sumur di Rawamangun ini dapat kotak, pas dibuka tahu-taunya ada emasnya. Padahal kasusnya Qarun di zaman Nabi Musa. Padahal kasusnya Qarun di Mesir. Tapi ya, Pak Haji Untung gali lubang di Rawamangun, dapat kotak di dalamnya duit dan emas. Kalau duit mungkin nggak berlaku lah, emas. Dibilang harta apa, Pak? Harta karun. Padahal Qarun itu kasusnya di zaman Nabi Musa sudah sekian ribu tahun yang lalu, dan Qarun itu kejadiannya di Mesir. Alhamdulillah saya sudah 2 kali ke Mesir dan masuk ke museum tempat mumi-mumi dan juga tempat dipajangnya mayatnya Firaun itu masih ada dan masih utuh. Ya. Kalau mau pergi ke Mesir, Kairo, ada namanya Museum Nasional. Bahkan di situ beberapa mayat Firaun 1 sampai 9 ada. Dan Firaun yang zalim ini Firaun 2. Ya. Firaun itu bukan nama, itu adalah nama bagi satu kerajaan gitu loh, Pak. Ya, namanya di dalam sejarah tidak terlalu disebutkan dan dikenal dengan Firaun saja. Nah, usikum wa nafsi wa iyaya bitaqwallah. Ya, itulah Islam. Menghargai, ya, menghargai siapapun ia. Sampai orang sudah mati pun, walaupun ketika dia mati tidak beriman, sampai matinya, walaupun mungkin ketika matinya dia bukan orang baik, tetap haram hukumnya dan dilarang hukumnya menceritakan, mencela, menghina orang yang sudah mati tadi. Kenapa kata Rasulullah? Simpelnya kata Rasulullah, fa innahum qad afdau ila ma qaddamu. Karena dengan matinya mereka itu sebetulnya mereka itu telah mendapatkan hasil dari apa yang telah mereka lakukan selama mereka hidup. Ya, sudah nggak perlu lagi ikut campur kita, nggak perlu lagi kita hina lagi, caci maki lagi. Adapun hikmah dari pelarangan hal ini dijelaskan dalam lanjutan hadis tersebut, yaitu karena sesungguhnya mereka itu telah mendapatkan hasil dari apa yang telah mereka kerjakan, baik pekerjaan
itu berupa amal-amal yang salih atau sebaliknya. Mencela orang yang telah meninggal dan menyebutkan kesalahan-kesalahan mereka tidaklah memberi manfaat apa-apa, bahkan hal tersebut dapat menyakiti keluarga sahabat karibnya yang masih hidup. Ya kan toh? Keluarga karibnya yang masih hidup itu bisa tersinggung, Mbak. Bahkan sakit hatinya. Kalau kata orang zaman sekarang tuh sakitnya di sini gitu loh. Padahal yang meninggal sudahlah lama. Tapi keluarganya bisa merasa sakit hatinya dengan kita mencela mereka. Maka Ibnu Athir berkata di dalam Usulul Ghabah, tatkala Ikrimah bin Abu Jahal, ya, Ikrimah bin Abi Jahal memeluk Islam, orang-orang pun berkata, anak dari musuh Allah itu Ikrimah yang bernama Abu Jahal telah memeluk Islam. Maka hal ini menyakitinya, kemudian ia mengadukannya ke Rasulullah SAW. Apa kata Rasulullah? Ketika Ikrimah bin Abi Jahal masuk Islam, orang masih bicara tentang Abu Jahal dan kejelekannya Abu Jahal. Oh, anaknya si Abu Jahal itu tuh, si Ikrimah itu. Apa kata Rasulullah? La tasubbu abahu fa inna sabbal mayyiti yu'zil hayya, kata Rasul. Janganlah kalian mencela ayahnya, karena sesungguhnya mencela orang yang sudah meninggal dapat menyakiti keluarganya yang masih hidup. Nah, ini yang paling penting, Pak. Dikecualikan dari larangan ini jika dengan menyebutkan aib-aib mereka itu akan dihasilkan beberapa manfaat dan bisa diambil hikmah dan pelajaran. Ya, seperti saya katakan tadi, yaitu bagaimana Qarun dan bagaimana yang namanya Fir'aun. Dan tidaklah penyebutan aib mereka itu dimaksudkan untuk mencela dan menggibah mereka, tetapi tujuan dari penyebutan aib mereka itu adalah untuk menjelaskan kepada manusia tentang sifat buruk dari orang yang telah meninggal itu dan memperingati mereka agar berhati-hati dari sifat serta pemikiran buruk dari orang tersebut. Ya, contoh dari hal ini adalah menyebutkan kesalahan atau kelemahan. Misalnya, ya, kelemahan siapa? Kalau kita belajar ilmu hadis, dalam ilmu hadis itu kan ada istilah namanya matan hadis, ada sanadnya hadis. Kalau matan hadis itu teksnya apa? Yaitu la tasubbul amwata fa innahum qad afdau ila ma qaddamu. Itu namanya matan hadis. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Imam Bukhari kan nggak pernah ketemu dengan Rasulullah. Bahkan boleh jadi sekian tahun jauhnya antara Imam Bukhari dengan Rasulullah Muhammad SAW. Pasti Imam Bukhari mendapatkan hadis itu tidak langsung dari Rasulullah, melalui perantara. Perantara itulah yang disebut perawi. Ya, Imam Bukhari dapat dari A dapat dari B dapat dari C dapat dari D, dari Rasulullah SAW. Nah, orang-orang perawi-perawi, ya, yang sebagai perantara hadis itu sampai ke Imam Bukhari, itu namanya sanad. Ya, itu namanya sanad. Nah, teks hadisnya itu namanya matan hadis. Nah, kan kita pernah mendengar istilahnya hadisnya ini hadis mungkar, hadisnya ini hadis maudhu, ini hadis dhaif, hadis lemah. Nah, pertanyaannya, kenapa kok dia bisa dibilang hadis dhaif gitu loh? Ternyata setelah dipelajari, setelah diteliti satu persatu hadis ini kok bisa sampai ke Imam Tirmizi misalnya, sampai ke Imam Abu Daud misalnya, ini kan tidak langsung dari Rasulullah, ada perantara sanad.
Nah, ternyata salah satu yang menjadi perantara perawi sanad hadis itu pernah dilihat oleh orang ramai, dia minum pakai tangan kiri. Misalnya, bahkan saya baca dalam kitab Mustalahul Hadis, ya, dia nggak pernah pakai topi walaupun beribadah. Ini dalam ilmu mustalahul hadis ada ulama mengatakan min khawarimil muru'ah, yang menghilangkan muru'ahnya perawi tadi. Apalagi kalau dia makan pakai tangan kiri. Nah, akibat dia makan pakai tangan kiri itu, akibat dia ini orangnya nggak pakai peci, misalnya dalam berkhutbah Jumat, padahal hadisnya boleh jadi sahih. Memang dia dapatkan jalur sanadnya sampai ke Rasulullah, tapi gara-gara salah seorang yang meriwayatkan sebagai perantara hadis itu sampai ke Imam Nasai misalnya, dilihat orang pernah dia pakai tangan kiri ketika makan dan minum. Akhirnya gara-gara itu hadisnya jadi dhaif. Hamba ya. Jadi menyebutkan, ya, aib kekurangan sanad atau rawi hadis untuk mengetahui hukumnya hadis itu nggak ada masalah. Itu nggak ada masalah. Kenapa? Dikhawatirkan hadis ini bukan hadis dikatakan hadis gitu loh Pak. Apalagi kalau perawi di situ sudah dikenal dengan oleh masyarakat dan teman-temannya, oh, ini pembohong, kadzab namanya, tukang bohong, ya, nggak pernah jujur kalau bicara. Wah, itu hadisnya bukan cuman sekedar dhaif, itu bisa mungkar yang nggak bisa dijadikan hujjah. Jelas Pak ya? Nah, perawi itu kan udah mati tuh, udah nggak ada tuh, udah wafat, sudah meninggal dunia. Nah, kita yang belajar hadis, ilmu mustalahul hadis misalnya, tentang rawi misalnya, ingin mengetahui ini hadis ini dhaif atau tidak, ini hadis ini lemah atau tidak, dicari rujukan dan literasinya. Ternyata didapati ulama A mengatakan hadis ini lemah dengan alasan ada di antara perawinya orang yang kalau makan pernah dilihat dan disaksikan makannya dengan tangan kiri dan minumnya dengan tangan kiri. Itu membuat hadisnya jadi dhaif. Nah, itu kenapa tuh? Menyebutkan kekurangan aib perawi hadis tadi. Itu kan tujuannya bukan untuk menghina. Tujuannya bukan untuk menistakan, tujuannya bukan untuk mencela, tapi tujuannya adalah untuk apa? Untuk apa Pak tujuannya? Untuk mengetahui, ya, hadis ini sejauh mana otentiknya, sejauh mana kesahihannya. Nah, itu Pak ya, tujuan mulia, tujuan ke ilmu, ya. An-Nawawi berkata, ya, Imam Nawawi itu seorang ulama ulama hadis dan dia juga ulama fikih. Tapi tidak sehebat Imam Syafi'i. Nah, Imam Nawawi ini walaupun dia ulama alim, banyak kitab yang ditulisnya, dia tetap bermazhab, yaitu mazhab Syafi'i. Ada satu kitab yang ditulis oleh Imam Nawawi itu 18 jilid dan diteruskan oleh muridnya 2 jilid sampai tamat. Karena ketika mau menulis yang jilid yang ke-19 belum sempurna, beliau wafat. Kitabnya namanya Al-Majmu' lin Nawawi, syarah kitab fikih Syafi'i Al-Muhadzab. 20 jilid Pak, ya, tebal-tebal. Jadi ya di rumah saya punya kitabnya, bahasa Arab Gundul ada. Kalau mau tahu ya, nggak bisa dibawa ke sini ya. Ada di rumah saya kitabnya. Ini kitab
Imam Nawawi dalam kitab fikih yang sangat fenomenal, luas, detail. Jadi kalau ingin belajar fikih mazhab Syafi'i, sekalian aja belajar kitab Majmu' lin Nawawi itu. Itu udah kenyang dah, udah puas. Kalau dalam mazhab Hambali ada buku fikihnya yang juga cukup lumayan tuh, namanya adalah ya yang ditulis oleh Ibnu Qudamah, ya, kitab fikihnya. Dan banyak lagi ya, ulama-ulama zaman dulu itu kalau sudah menulis, Pak, ya Allah. Belum lagi Imam Nawawi itu nyusun, bukan menulis ya, tapi menyusun hadis-hadis secara tematik. Yang paling simpel yang dikenal dengan hadis Arba'in Nawawi, hadis 40, padahal hadisnya 42. Itu Arba'in Nawawi ini saking hadis-hadis yang ditulis di situ adalah masalah keseharian, maka hadis An-Nawawi ini sangat dikenal sekali. Dan banyak sekali yang mensyarahnya, yang menjelaskan hadis-hadis yang disusun oleh Imam Nawawi dalam kitab Arba'in Nawawi ini. Saya di rumah tidak kurang punya 7 macam kitab yang menjelaskan tentang tentang Arba'in Nawawi ini. Itu baru yang ada. Banyak sekali, Pak. Jadi kalau kita membaca Arba'in Nawawi ini, baca syarah-syarahnya, subhanallah ya, banyak sekali. Nah, setelah itu Imam Nawawi menulis lagi kitab hadis yang dikenal di masyarakat selain Arba'in Nawawi adalah Riyadhus Shalihin. Riyadhus Shalihin ini ada syarahnya juga. Ya, yang saya tahu dan alhamdulillah ada saya di rumah, kitabnya namanya Nuzhatul Muttaqin. Syarah adalah kitab hadis Riyadhus Shalihin. Dan ada juga yang agak lebih detail daripada Nuzhatul Muttaqin, namanya kitab Dalilul Falihin. Itu insyaallah alhamdulillah saya juga ada kitab itu. Jadi ulama zaman dulu tuh, Pak, ya, kalau menulis buku, kalau kata orang Jawa, ringkes mentes gitu, Pak. Ustaz Zainuddin hafal tuh ringkes mentes itu. Ringkes. Mudah-mudahan saya nggak keliru ya. Ada kitab yang fenomenal di seluruh dunia, apalagi di pesantren Indonesia, kitab Nahwu, namanya Matan Jurumiyah. Itu fenomenal, Pak, di seluruh dunia itu. Saya di Saudi dapat tentang kitab Syarah Jurumiyah ini banyak sekali. Apalagi di Mesir. Itu kitab Matan Jurumiyah ini ditulis oleh penyusun, oleh penulis, untuk menunjukkan keikhlasannya dalam menulis agar diterima oleh Allah ini sebagai amal jariyahnya untuk Islam dan umat Islam. Ya. Itu setelah dia nulis, dia lempar ke laut. Kalau seandainya keikhlasan saya ini kau terima ya Allah, tulisan saya ini kau terima ya Allah, bisa menjadi satu kitab dan buku yang bermanfaat untuk umat ya Allah, saya besok mau balik lagi ke tempat ini, dan kalau kitab itu masih ada dan utuh, saya baru tulis dan sebarkan ke orang banyak. Pak, besoknya dia balik, tuh kitab masih ada dan tulisannya nggak luntur, padahal dilempar di tepi pantai kena air. Dia hanya ingin ya menunjukkan dan membuktikan keikhlasannya di dalam menulis buku itu, karena ini buku dia niatkan supaya bisa bermanfaat untuk umat manusia. Penulis buku sekarang ada yang kayak begitu nggak, Pak? Di sini setiap buku pada kecil ditulis tuh hak cipta dilindungi oleh undang-undang. Kalau kitab-kitab ulama dulu, siapapun yang mau nyetak silahkan, nggak ada larangan. Bahkan siapapun yang ingin melakukan penjelasan tentang apa yang ditulis itu, monggo silahkan. Itulah keikhlasan, dan keikhlasan inilah yang akhirnya membawa ilmunya itu berkah. Banyak orang yang mendapatkan manfaat dan kebaikan dari ilmunya.
An-Nawawi sudah disebut ghibah. Imam Nawawi berkata, ketahuilah bahwa ghibah itu dibenarkan pada kondisi-kondisi yang diizinkan oleh syariat dan tidak mungkin untuk mencapai tujuan syar'i tersebut kecuali dengan melakukan ghibah. Kemudian beliau menyebutkan beberapa kondisi tersebut. Di antaranya adalah memperingatkan kaum muslim agar tidak tertipu oleh pemikiran yang keliru dari seseorang. Contohnya menyebutkan kesalahan dari para perawi hadis atau orang-orang yang akan ditunjuk menjadi saksi. Kalau sekarang misalnya kita menceritakan tentang pemikiran, misalnya paham sekularisme, paham liberalisme, paham materialisme, paham ateisme, paham komunisme, yang digunakan dan dipakai oleh seseorang, dan orang itu tokoh, dan orang itu dikenal orang sebagai intelektual, bahkan mungkin dia sesepuh di satu tempat, tapi otaknya sekuler, tapi pemikirannya liberal. Nah, ya, nah kita boleh tuh untuk mengingatkan anak kita, mengingatkan teman kita, hati-hati kalau kau baca tulisan dia nih. Kau baca tulisan dia, hati-hati. Ya kalau untuk menambah ilmu ya silahkanlah. Untuk menambahkan wawasan lah silahkan. Tapi hati-hati. Ini dia sekuler. Ini dia liberal. Nah itu boleh, nggak ada masalah, Pak. Paham kan, Pak? Paham liberal? Paham liberal itu paham yang tidak mau diatur oleh apapun. Apalagi oleh agama. Oleh undang-undang negara pun dia nggak mau. Dengan alasan hak asasi manusia. Nah, contoh, saya terus terang aja Pak ya, ngelihat medsos namanya Facebook sekarang. Ya Allah, banyak sekali tayangan-tayangan short film kaum LGBT, Pak. Banyak sekali itu sekarang. Baru sebulan inilah yang udah banyak sekali, dan kita nggak akses juga nimbul sendiri gitu loh. Emang hebat dan canggih mereka merusak mental ya Pak ya. Bahkan ada tokoh kita bilang, oh LGBT itu anugerah, kodrat, nggak boleh dilarang-larang. Profesor doktor, gimana ceritanya ini? LGBT itu penyakit. Kalau diteruskan bisa jadi dosa. Bukannya apa Pak? Anugerah. Atau bukannya apa lagi? Apa Pak? Ya Allah, hak pribadi. Laki senang sama laki. Allah ciptakan manusia ini Pak, Adam dan Hawa, bukan Adam dan Asep. Allah ciptakan manusia ini Pak, ya, Hawa dan Adam, bukan Hawa dan Zainab, gitu loh Pak. Ini kudratnya Allah, ini takdir mubrom dan diatur oleh Allah. Islam tuh nggak melarang pergaulan bebas, nggak melarang, selama pergaulan bebas itu antara laki-laki dan perempuan itu sudah diikat dengan tali pernikahan yang sah. Bahkan dalam Islam, pergaulan bebas antara laki-laki dan perempuan yang sudah diikat dengan tali pernikahan yang sah itu justru menjadi ibadah dan bernilai ibadah di hadapan Allah. Ya, itu ibadah. Laki-laki pasangannya perempuan, perempuan pasangannya laki-laki. Kalau dia dengan alasan hak asasi, dia sebagai seorang laki-laki tertarik dengan laki-laki. Dia seorang perempuan tertarik dengan seorang perempuan, itu hak asasi saya, nggak boleh diatur-atur. Jangankan oleh agama, negara pun nggak boleh ngatur-ngatur, itu hak pribadi saya. Ya Allah, ini keluar dari konsep dasar dari sunatullah. Ini keluar dari sunatullah ini, keluar dari takdir mubrom yang sudah ditetapkan oleh Allah.
Jelas Mbak ya? Ini kan gara-gara, aduh, di rumah saya insya Allah di Rawamangun ini juga nggak beda. Saya nggak pernah lihat kucing jantan tuh kawin dengan kucing jantan, nggak pernah tuh, kalau berantem sering. Iya kan Mbak? Saya nggak pernah tuh ngelihat ayam jago sama ayam betina berantem, pernah. Tapi kalau ayam jago dengan ayam jago berantem sering nggak? Gimana ceritanya ini? Kucing aja nggak pernah ngelakuin, di ini intelek, ilmuwan, katanya doktor, bahkan kadang-kadang profesor, kok mengatakan itu adalah lumrah, nggak keluar dari apa? Ini gimana ceritanya nih? Astaghfirullahaladzim, ya Allah, bencana apa lagi nih yang akan terjadi pada kita ini Pak, udah kayak gitu. Astaghfirullahaladzim, na'udzubillah. Jadi paham liberalisme itu adalah ajaran yang membuat manusia sudah nggak berakhlak lagi udah. Ya, ekonomi liberal itu mengajar dan membawa manusia kepada kehidupan berekonomi yang bebas tanpa nilai dan nggak boleh diatur-atur. Yang kuat semakin kaya, yang miskin semakin. Ini pembindah tangan Pak terhadap ekonomi. Politik liberal, politik yang menghalalkan segala macam cara demi kekuasaan. Dibikin yang namanya tayangan-tayangan yang hoax, tayangan-tayangan yang mengandung fitnah hanya untuk menjatuhkan orang dan dicari-cari kesalahannya. Sehingga dah nggak dapat pun dibikin-bikin. Ini politik liberal. Kacau kita Pak. Akhirnya lahirlah pemimpin-pemimpin yang sudah nggak tahu malu lagi. Nggak tahu malu dan nggak punya namanya rasa malu. Kalau kata anak kampung dulu, muka tembok. Banyak nggak pemimpin sekarang yang muka tembok Pak? Ketangkep sama KPK, ketangkep sama apa? Kejaksaan Agung, dadah dia bilang. Aduh, astagfirullahaladzim. Belum lagi paham namanya sekularisme, yaitu yang memisahkan agama dengan kehidupan sehari-hari. Kalau agama selain Islam silahkan, itu hak mereka, lakum dinukum waliyadin. Tapi Islam mengajarkan seorang muslim itu identitas agamanya harus jelas dan harus dibawa dalam semua kehidupannya 24 jam. Dalam berekonomi, identitas seorang muslim dalam berekonomi harus jelas. Dalam berpolitik, identitas seorang muslim dalam berpolitik harus jelas. Dalam pergaulan, identitas seorang muslim dalam bergaul itu harus jelas. Apa identitasnya? Iman jadi landasan ekonominya, iman jadi landasan politiknya, iman jadi landasan pergaulannya, syariat, tata cara ekonomi, tata cara politik yang harus dia jalankan. Kenapa? Karena ekonomi Islam, ekonomi syariah, yang namanya politik dalam Islam, tujuannya adalah terciptanya manusia-manusia yang berakhlak karimah, berakhlak mulia. Kenapa? Karena Islam ini dibawa oleh Rasulullah. Allah yang memberitahu kepada Nabi Muhammad, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah aku mengutus engkau, hai Muhammad, untuk menyampaikan risalah ini kepada manusia, kecuali syariat yang kau sampaikan yang berdasarkan iman tadi, untuk menciptakan apa yang disebut dengan rahmatan lil alamin, rahmat dan kasih sayang dalam semua aspek kehidupan yang ada di alam semesta ini. Bukan cuma rahmat untuk manusia, untuk binatang pun. Ya Allah, kenapa Rasulullah berkata, idza qataltum al-qitlata, apabila engkau mengeksekusi orang yang terpidana mati, atau jika engkau wa idzabahtum adzibhata, menyembelih binatang yang memang dagingnya diperuntukkan untuk engkau nikmati, apa kata Rasulullah? Fa ahsinu al-qitlata, bikin sebaik mungkin bagaimana cara mengeksekusinya.
Bikin sebaik mungkin bagaimana menyembelih binatang tersebut. Bagaimana kata Rasulullah? Menyembelihnya dengan pisau dan alat yang sangat tajam. Fal yurih zabihatahu, kata Rasulullah. Yakinlah binatang yang disembelih tadi tidak akan merasa sakit dan tersiksa sedikit pun. Dan ini dibuktikan di satu universitas di Jerman yang dilakukan oleh 2 orang ilmuwan, ya. Binatang sapi yang akan disembelih dikelompokkan 2 kelompok. Satu kelompok ya disembelih dengan cara syariat Islam, satu kelompok disembelih dengan cara dipingsankan dulu, dikasih obat bius. Tapi sebelum disembelih dimasukkan chip ke otak dan ke jantung binatang yang akan disembelih tadi. Apa yang terjadi? Binatang yang disembelih dengan cara syariat, subhanallah, ya, itu tidak ada reaksi dari alat yang dimasukkan di jantung dan di otaknya. Dan darahnya pun mengalir sehabis-habisnya sehingga dagingnya pun bersih dan tidak cepat membusuk. Tapi ternyata binatang yang disembelih dengan cara dipingsankan, itu alat yang dimasukkan di otak dan di jantungnya itu bereaksi semua, menandakan binatang ini ketika disembelih menderita. Dan bukan cuma itu, dia bilang darahnya mengalir tidak maksimal, bahkan sedikit sekali, sehingga masih banyak darah menempel di dagingnya. Maka tidak suatu hal yang namanya realita. Apa kata Zakir Naik? Ya, Zakir Naik mungkin Bapak pernah dengar, ya, seorang muridnya Abu Dedat dari India, kristolog dunia, yang kemarin waktu Piala Dunia di Qatar diundang sebulan lebih, ya, akhirnya banyak orang yang mualaf berdialog dengan beliau. Kata Zakir Naik, dengan kecanggihan teknologi dan ilmu pengetahuan saat ini di dunia, tidak kurang 85% kebenaran syariat Islam terbukti. Yang hanya tinggal 15% kurang, itu hanya tinggal tunggu waktu, kata beliau. Subhanallah, Pak. Coba kurang apa Islam, Pak? Ya. Dan kurang menghargai apa Islam terhadap kemanusiaan? Orang yang sudah mati pun tidak boleh kita sebut-sebut dan tidak boleh kita ceritakan aibnya. Kalau kita dalam menceritakannya itu tidak ada manfaat dan tidak ada ibrah dan pelajaran yang bisa diambil hikmah. Ya, kalau kebaikannya monggo, nggak ada masalah. Ya, diceritain, ini dulu masjid ini nih kakekmu, ya, yang berperan sehingga bisa ada masjid di sini. Nggak masalah itu, karena kebaikan. Tapi kalau yang negatif jangan. Kenapa? Minimal kata Rasul Muhammad SAW, ya, fa inna sabbal mayyiti yu'zil hayya. Karena mencaci maki, mencela orang yang sudah meninggal itu bisa membuat keluarganya yang masih hidup tersakiti dan bisa membuat keluarganya yang masih hidup merasa terhina dengan perbuatan tersebut. Oke, sebelum kita akhiri ada pertanyaan, monggo. Masih lama ya, Pak? Berapa menit lagi, Set? Habis. Nggak ada pertanyaan nggak ya? Oke. Saya rasa cukup. Mudah-mudahan ridho, rahmat dan keberkahan dari Allah senantiasa dilimpahkan oleh Allah dalam kehidupan kita. Dan mudah-mudahan sisa usia yang Allah masih berikan kepada kita dapat kita maksimalkan untuk taat dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan apapun yang kita pelajari selama ini, ya, dalam taklim-taklim ini menjadi ilmu yang bermanfaat, ilmu yang berkah, yang membawa kita semakin dekat kepada Allah, ibadah kita semakin baik, yang membawa kita semakin tawaduk dan rendah hati, bahkan manfaat dan kebaikannya bisa dirasakan bukan hanya oleh kita, bukan hanya oleh keluarga kita, tapi orang banyak pun bisa merasakan manfaat dan kebaikannya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.